Bapak Ibu yang kami banggakan, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan sambutan dari tamu kehormatan kita, sekaligus melakukan pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah kepada yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA. Kepada Bapak Menteri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan berkenannya kita semua diberikan kesehatan dan kebersamaan dalam acara yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya bahagia dan bangga bisa berada di tengah-tengah keluarga besar IPA, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah seluruh Indonesia. Hadir bersama saya dari jajaran pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Jenderal Bapak Suyus Windayana. Hadir pula Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Bapak Asnaidi. Para staf khusus Menteri, para direktur, para kepala biro, para tenaga ahli yang saya banggakan. Dan tentunya saya ingin memberikan apresiasi secara khusus, berikan tepuk tangan kepada Ketua Umum IPA, Bapak Kapolri Hanafah, dan seluruh pengurus yang tadi sudah dilantik sesuai dengan yang dilaporkan tadi. Ada 667 total pengurus pusat se-Indonesia dan hadir 437 di ruangan ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian, para pengurus pusat yang siap menjalankan tugas 2024-2027. Ini jumlah pengurus sendiri, Pak, pengurus pusat ya. Lebih banyak dibandingkan Dewan Pengurus Pusat Partai Politik ini, Pak. Kita paling banyak 300 itu, Pak. DPP itu. Ini ada 667. Luar biasa. Dan saya dengar datang dari seluruh penjuru tanah air, betul ya? Boleh saya cek ya? Ini udah makan semua kan? Kalau belum makan tanya ke panitia. Jangan tanya menteri ATM. Tapi by the way, ini seragamnya bagus sekali warnanya. Nah, bisa aja tempat ini. Tapi warnanya cerah, sejuk, adem, ya kan? Seperti warna langit di atas, seperti lautan samudra. Oke, kita cek. Mana yang dari Sumatera?
Sumatera Tengah, Sumatera. Tapi ngomong saya ibu beda ya. Ada dari Aceh. Sumatera Utara. Ini marganya apa aja nih? Bukan hal-hal apa kan, bukan ya? Yang jelas ada pohon di sini. Sumatera Barat, Sumatera Barat. Riau. Jambi. Kepulauan Riau. Masih ada di Pulau Bangka. Bangka Belitung. Oke, Bengkulu. Ya. Sumatera Selatan. Lampung. Lengkap semua. Sumatera Utara, Sumatera. Kalimantan dan Kalimantan. Banyak. Kita coba kalau gitu. Kalimantan Utara. Satu orang ya. Kalimantan Timur. Oke. Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan ada. Sulawesi ada. Anak Sulawesi. Sumut. Gorontalo. Ada perwakilan Sumbar. Sulteng. Sumatera. Oh, Sumatera. Sulsel. Ewaku. Maluku pada Maluku. Maluku Utara. Oke. Papua ada Papua. Mana Papua? Papua. Terima kasih. Nusa Tenggara ada. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur. Bali. Sekarang yang paling dekat dulu. DKI Jakarta ada. Jawa Barat. Banten. Berarti kalau ada masalah di Banten. Jawa Tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Timur. Sudah semua kan? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya bersemangat karena melihat para pengurus baru tempat ini seperti baterai baru. Baru charge, langsung siap pakai, siap bekerja. Tapi mudah-mudahan baterainya tidak pernah redup. Terus di-charge sehingga terus bersemangat berbuat yang terbaik. Saya juga tentunya berharap sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dengan IPA juga bisa terjaga semakin baik ke depan. Saya baru saja meeting setelah berkegiatan di Jawa Tengah. Hari pertama di kantor gubernur, saya meluncurkan implementasi sertifikat elektronik dan layanan elektronik lainnya di 29 kantor pertanahan kabupaten kota, artinya melengkapi 6 sebelumnya di Jawa Tengah sehingga lengkap sudah 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ini menambah jumlah kantor-kantor pertanahan se-Indonesia yang sudah mampu melakukan layanan sertifikat elektronik. 4 bulan lalu baru ada 10
kantor pertanahan yang mampu melakukan itu. Hari ini mungkin jumlahnya sudah 250-an, mungkin 280. Ada peningkatan yang sangat signifikan. Walaupun targetnya sebetulnya, Pak Sekjen, kalau tidak salah target kita 104 kantor saja, tetapi alhamdulillah sudah hampir 300 sekarang. Ini menunjukkan keseriusan kita semua untuk bisa melakukan transformasi digital. Sehingga terima kasih Pak Ketua tadi sudah menyampaikan, IPAR punya komitmen untuk mendukung penuh program-program Kementerian Atr BPN dalam transformasi digital dan layanan elektronik dalam urusan pertanahan. Ini penting, bukan hanya sekedar tren, karena dengan melakukan alih media, dengan melakukan transformasi digital, artinya kita berharap sistem pelayanan urusan pertanahan ini menjadi semakin cepat, semakin transparan, akuntabel, dan juga efisien. Tapi kita juga tahu, menggunakan sistem yang serba digital itu ada risikonya, ada kerentanan. Kita juga harus memastikan agar sistem pengamanan digital ini juga terus kita jaga dan perkuat. Setuju Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi akhir-akhir ini menjadi warning, menjadi wake up call kepada kita semuanya, bukan hanya Kementerian Atr BPN, tapi juga seluruh jajaran pemerintahan, termasuk swasta, bahwa kalau kita tidak melakukan pengamanan secara ketat sistem digital kita, maka bisa rapuh dan benar-benar bisa mendapatkan ancaman yang serius. Bapak Ibu sekalian, selain itu saya juga melakukan penyerahan sertifikat langsung kepada masyarakat, door to door. Bapak Ibu mungkin mengikuti atau bisa mengikuti kegiatan melalui media massa dan media sosial. Ini juga menjadi harapan masyarakat. Ketika Kementerian Atr BPN, termasuk keluarga besar kita, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah, baik individu, baik komunitas maupun korporasi dan pemerintah, rasa-rasanya kita optimis bahwa Indonesia ke depan semakin baik ekosistem pertumbuhan ekonominya, termasuk mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini penting. Tadi contohnya di markas polisi, saya ulangi, markas kepolisian daerah Provinsi Jateng, kita mengungkap 2 kasus mafia tanah. Ada 2. Yang pertama, kita berhasil menyelamatkan potential loss, potensi kerugian negara dan masyarakat itu hingga 3,4 triliun rupiah. Ada tanah 82,6 hektar di Grobogan, tidak jauh dari Semarang. Biasa ada pemalsuan akte, kemudian dirampas begitu saja, padahal sudah ada investor besar yang ingin membangun industri, 1 plastik, 1 footwear, sepatu, besar jumlahnya. Nah, selama ini tidak jalan, tidak bergulir karena memang tanahnya masih bermasalah dan masih dibelenggu oleh mafia tanah. Akhirnya kita ungkap dan alhamdulillah bisa kita selamatkan potensi kerugian negara tadi, dan pada akhirnya itu semua bisa membuka lapangan pekerjaan, belasan ribu lapangan pekerjaan baru, dan betapa ekonomi masyarakat bisa terbantu karena hadirnya investasi tadi. Di sisi lain, kita tahu juga bahwa banyak masyarakat kecil yang tak berdaya seringkali menjadi korban. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan profesional, dengan hati dan pikiran yang jernih. Saya menyarankan untuk jajaran internal Kementerian Atr BPN dimanapun berada, tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Mari kita bangun 2 hal. Yang pertama, kapasitas fisik. Yang kedua, integritas. Kapasitas diri yang hebat, kecerdasan intelektual yang luar biasa tanpa dibarengi integritas dan karakter yang baik bisa berbahaya, bisa menimbulkan masalah-masalah.
Sebaliknya, integritas tanpa dibarengi dengan penguatan kapasitas diri, kita sulit untuk maju. Kita tidak akan kemana-mana. Tentu kita tidak boleh memilih lebih bagus punya kapasitas atau integritas, tidak boleh memilih seperti itu. Mari kita bangun kedua hal tersebut dengan sama baiknya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Mari bangun part yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan data yang terverifikasi adalah jumlah PPAP ini sebanyak 22.956. Begitu Pak ya? Kalau nggak percaya itu sendiri kata Pak Ketua tadi. Dan yang sudah terverifikasi sebanyak 21.706 PPAP. Oleh karena itu saya berpesan kepada para pengurus baru yang dilantik, tolong ayomi semua keluarga besar PPAP di seluruh Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih karena hampir setiap saya berkunjung ke berbagai daerah, setiap ada acara, baik acara formal seperti ini maupun acara yang semi formal, selalu hadir pengurus PPAP yang ada di daerah-daerah. Ini menunjukkan kebersamaan. Kehadiran itu satu hal penting, kebersamaan, baru supaya kita membangun kerjasama yang baik. Jadi terima kasih dan teruslah kita bangun kebersamaan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya saya ingin menjadi bagian dari upaya besar kita untuk menata tanah di Indonesia ini dengan sebaik mungkin. Indonesia negara besar, negara kepulauan, penduduknya 280 juta orang, banyak sekali masalah, baik masalah pribadi maupun masalah yang menyangkut aset-aset pemerintah dan negara. Oleh karena itu, mari kita bijak melihat setiap hal dengan jernih, kembalikan pada hukum dan aturan yang berlaku, tetapi juga selalu menemukan cara untuk mencari solusi yang terbaik, win-win solution, mediasi dan lain sebagainya, yang juga mudah-mudahan menjadi kekuatan kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. Tetapi sekali lagi, kita kembalikan pada niat dan cara-cara yang baik agar Bapak Ibu sekalian bukan hanya sukses, tetapi juga kita semua selamat dalam menjalankan tugas-tugas di masa-masa mendatang. Itu saja dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat atas pelantikannya. Sesaat lagi saya akan kukuhkan selaku Menteri ATR BPN. Semoga kebersamaan ini menjadi awal yang baik untuk kita semakin mengabdi pada profesi kita untuk masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.